Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, gue mau tanya nih. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali lo gagal? Mungkin nilai ujian lo jelek, bisnis lo bangkrut, atau maybe lo ditolak sama gebetan. Rasanya sakit kan? Pengennya sih kita semua selalu sukses terus. Tapi hari ini gue mau ngajak lo semua buat ngeliat kegagalan dari sudut pandang yang berbeda. Karena gue percaya, kegagalan itu bukan lawan dari kesuksesan. Justru dia adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Dan di video kali ini, kita bakal bahas tuntas kenapa lo harus berani gagal dan kenapa kegagalan itu sebenarnya batu loncatan, bukan batu sandungan. Pertanyaannya, kenapa sih kita pada takut banget sama yang namanya gagal? Coba kita lihat realitas sekarang. Di media sosial, yang kelihatan tuh cuma sisi suksesnya doang. Orang pamer liburan, pamer mobil baru, pamer omset miliaran, semuanya kelihatan mulus-mulus aja. Akibatnya, tanpa sadar, kita jadi punya mindset, gue harus sukses. Kalau gagal nanti diledekin orang. Malu dong kalau gagal di depan orang. Jangan-jangan gue emang gak berbakat. Padahal guys, realita kehidupan itu nggak pernah semulus feeds Instagram. Yang nggak kelihatan tuh adalah perjuangan, air mata, dan kegagalan di belakang layar. Kita takut gagal karena 1. Takut dihakimi orang lain. 2. Takut mengecewakan orang tua atau pasangan. Ego kita tergores karena kita pengennya kelihatan sempurna. 4. Kita salah kaprah, menganggap kegagalan sama dengan akhir dari segalanya. Padahal, kalau lo lihat orang-orang sukses di luar sana, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka udah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Lo tahu nggak siapa orang terkaya di dunia versi 2024? Elon Musk. Tapi lo tahu nggak, roket-roket SpaceX-nya meledak berkali-kali sebelum akhirnya bisa mendarat dengan sempurna. Lo tahu nggak, J.K. Rowling, penulis Harry Potter, ditolak oleh 12 penerbit sebelum bukunya akhirnya diterbitkan dan jadi fenomena global. Coba bayangin, ditolak 12 kali. Lo aja mungkin udah nyerah di penolakan pertama atau kedua. Tapi dia nggak berhenti. Karena dia paham bahwa kegagalan itu feedback, bukan final. Gue mau kasih analogi sederhana. Bayangin lo lagi main game, terus lo mati di level 3. Apa yang lo lakukan? Lo pasti mikir, wah tadi salah strategi nih. Harusnya jangan lompat di situ, harusnya pakai senjata itu. Nah, dari situ lo belajar. Lo coba lagi. Mungkin mati lagi di level yang sama. Tapi lo belajar lagi. Sampai akhirnya lo tahu persis gimana cara ngalahin level itu. Itulah fungsi kegagalan. Dia ngasih tahu lo, ini jalannya salah, cari jalan lain. Ini strateginya nggak cocok, ganti strategi. Ini timingnya belum pas, coba lagi nanti. Coba, kalau di percobaan pertama lo langsung sukses, lo nggak akan pernah belajar strategi-strategi alternatif. Lo nggak akan pernah tahu kelemahan lo akan jadi sombong dan jumawa. Nabi Muhammad SAW aja gagal berkali-kali dalam berdakwah di Mekah, dihina, dilempari batu. Tapi dari situlah beliau belajar strategi baru dan akhirnya hijrah ke Madinah. Gagal itu bukan tanda lo lemah, tapi tanda lo lagi proses berkembang. Nah, selain jadi guru, kegagalan juga punya fungsi penting lainnya, membangun ketangguhan mental. Bayangin otot di tubuh lo. Kalau lo angkat beban, awalnya berat banget, pegel, sakit. Tapi lama-lama, beban yang sama jadi terasa ringan. Otot lo tumbuh lebih kuat. Begitu juga dengan mental lo. Setiap kali lo gagal dan lo memilih untuk bangkit lagi, mental lo itu lagi angkat beban. Lo lagi melatih resilience lo. Orang yang terlalu sering dilindungi dari kegagalan, yang selalu dimudahkan jalannya, ketika nanti ketemu masalah beneran di dunia nyata, dia bakal langsung ambruk. Istilah kerennya, anti-fragile. Bukan cuma kuat, robust, tapi justru makin kuat ketika dihantam masalah. Gue kasih contoh nyata. Coba lo lihat atlet-atlet Olimpiade. Mereka itu latihan keras, kadang kalah di pertandingan, cedera, gagal lolos kualifikasi. Tapi dari setiap kekalahan itu, mereka evaluasi, mereka latihan lebih keras lagi. Dan ketika tiba saatnya, mereka tampil dengan performa terbaik. Mereka nggak takut kalah, karena mereka tahu kekalahan cuma sementara. Gini loh gengs, kalau lo nggak pernah gagal, lo nggak akan pernah tahu sekuat apa diri lo. Lo nggak akan pernah tahu kalau sebenarnya lo bisa bertahan dari badai. Lo nggak akan pernah tahu kalau lo punya kemampuan untuk bangkit lagi.
Kegagalan itu seperti api yang membakar, tapi bukan untuk menghancurkan lo, tapi untuk membuang semua bagian yang lemah dari diri lo dan menyisakan versi lo yang lebih kuat. Nah, ini nih poin yang paling penting yang harus lu tanamkan di otak lu. Gagal itu bukan status, tapi proses. Artinya, gue gagal itu beda sama gue adalah seorang pecundang. Kalau lu bilang gue gagal, itu artinya lu baru aja mencoba sesuatu dan hasilnya belum sesuai harapan. Itu cuma sementara. Besok lu bisa coba lagi dengan cara yang berbeda. Tapi kalau lu bilang gue adalah pecundang, itu udah jadi identitas. Itu bahaya. Jadi ganti mindset lo. Jangan bilang, gue gagal terus, gue emang gak bakat. Mulai bilang, gue lagi proses belajar. Hasilnya belum maksimal, berarti caranya harus gue perbaiki. Jangan bilang, kenapa susah banget sih hidup gue? Mulai bilang, memang segitunya ya perjuangan buat dapetin ini, berarti ini emang berharga. Thomas Edison juga pernah bilang, dan ini quotes legendaris banget, I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Dia nggak nganggap dirinya gagal, dia nganggap dirinya lagi proses eliminasi, lagi nyari tahu mana yang nggak works, biar tinggal cari yang works. Nah, lu juga harus gitu. Oke, teori udah, inspirasi udah. Tapi gimana caranya biar kita berani gagal? Gue kasih beberapa tips praktis nih. 1. Ubah cara pandang lu terhadap kesalahan. Setiap kali lu salah, jangan langsung menghukum diri sendiri. Tanya ke diri lu, apa yang bisa gue pelajari dari sini? Anggap aja lu lagi main game dan lu lagi nyari cheat code-nya. 2. Mulai dari langkah kecil. Gak usah langsung all out. Coba hal-hal baru yang resikonya kecil dulu. Misalnya coba jualan online kecil-kecilan. Gagal, ya udah modal sedikit kok. Lu belajar tanpa harus kehilangan banyak. 3. Cari role model yang perjalanannya berliku. Jangan cuma lihat orang yang suksesnya instan. Cari tahu perjuangan orang-orang yang luka gumi. Baca biografi mereka. Lo bakal sadar, ternyata mereka juga pernah ngalamin yang lebih parah dari lo. Itu bakal bikin lo termotivasi. 4. Pisahkan harga diri lo dari hasil. Lo itu berharga bukan karena lo sukses atau enggak. Lo itu berharga karena lo udah berusaha. Harga diri lo nggak ditentukan oleh nilai ujian atau omset bulanan. Itu cuma angka. Yang bener-bener lu punya adalah karakter dan kegigihan lu. 5. Action. Ini yang paling penting. Semua teori nggak akan berguna kalau lu nggak mulai bergerak. Berani ambil resiko. Karena resiko terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Jadi, hadirin sekalian, penonton channel ini maksudnya, gue mau lu ingat-ingat terus. Keberhasilan itu bukan milik mereka yang tidak pernah jatuh, tapi milik mereka yang tidak pernah menyerah setelah jatuh. Lo boleh kecewa, lo boleh nangis, lo boleh marah, itu manusiawi. Tapi setelah itu, lo harus bangkit, elap debu di lutut lo, evaluasi apa yang salah, dan coba lagi, dan lagi, dan lagi. Karena setiap kali lo gagal dan bangkit, lo sebenarnya lagi naik satu anak tangga menuju kesuksesan. Kegagalan itu bukan jurang yang dalam, tapi batu pijakan. Lo mau sukses, berani gagal dulu. Gimana menurut lo? Apakah lo punya pengalaman gagal yang akhirnya jadi titik balik kesuksesan lo? Share di kolom komentar ya, gue pengen banget baca cerita-cerita dari kalian. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video-video keren lainnya. Untuk hari ini, gue pamit dulu, tetap semangat, tetap berani gagal, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.